Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Humaira dari kelas 5B Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2010102056 di tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, dosen pengampu Bapak Mursal, dengan pembahasan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. HAKI atau Hak Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir secara kemampuan intelektual manusia. Istilah HAKI atau hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Pengertian itu sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Setiap hak yang digolongkan ke HAKI harus mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya untuk diperlukan tujuan penetapan HAKI. Tujuan dari penerapan HAKI yang pertama yaitu antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik orang lain. Kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha industri di Indonesia. Macam-macam HAKI, yang pertama ada hak cipta, yaitu hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan yang kedua, hak kekayaan industri yang meliputi beberapa bagian, yaitu yang pertama, paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasi tersebut dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua itu merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda berupa gambar, nama, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang atau jasa tertentu dengan lainnya, dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen konsumen. Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan. Yang pertama, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Yang ketiga yaitu desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna.
atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Yang keempat yaitu desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan yang dimaksud dengan menghasilkan elektronik. Yang keempat yaitu rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan F, indikasi geografis atau yang terakhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau faktor kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Baiklah, kita masuk untuk pembahasan yang kedua tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perhatikan dan cermati klausa baku yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli menjadikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai terpadu. Sejak 20 April 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK mulai sah diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak, kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak menjalankan kewajiban tersebut. Meski sudah lama hadir dalam 2 dekade terakhir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini belum banyak disadari oleh para konsumen itu sendiri. Banyak konsumen yang menganggap undang-undang ini benar-benar dibutuhkan pada saat dirinya tersangkut kasus pidana atau perdata saja. Padahal jika konsumen atau mau lebih tahu mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masyarakat jadi lebih tahu tentang seluk-beluk masyarakat, masalah konsumen yang diperlakukan tidak adil, dan bagaimana cara untuk memperjuangkan haknya. Jadi mari kita jelaskan apa itu perlindungan konsumen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Ada 5 asas yang dianut dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2, yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan ini mencakup proteksi agar keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum tidak memperoleh barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang, serta perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil baginya. Demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata. Undang-undang konsumen ini juga berlaku dalam proses jual beli properti, juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Anda dapat melakukan jual beli ini di situs terpercaya.
Perlindungan konsumen dalam jual beli properti sehubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Usaha yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pencantum klausa baku yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang pada pasal 18 ayat 1 nomor 8 tahun 1999. Merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli dan akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan pendidikan konsumen secara merata. Pencantuman klausa baku yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 agar kedudukan konsumen secara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Meski Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 lebih mengutamakan kepentingan konsumen, namun bukan berarti aturan ini akan serta-merta merugikan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Para pelaku usaha dapat belajar untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan pedoman pada undang-undang ini. Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memberi perlindungan pada konsumen serta pelaku usaha ini perlu disadari oleh kedua belah pihak, baik konsumen atau pelaku usaha. Sosialitas edukasi di kalangan konsumen menjadi prioritas utama agar mereka lebih proaktif, sadar, cermat ketika dalam usaha melakukan transaksi bisnis dengan pelaku usaha, dalam hal ini mengembang properti. Dalam transaksi bisnis properti, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 akan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Calon konsumen akan lebih berhati-hati dalam memilih produk serta mengembang properti yang diinginkan. Cari tahu kredibilitas dan reputasi pengembangan terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli produk dan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari lokasi, harga, tipe rumah, status tanah, fasilitas lingkungan hingga skema pembayaran. Yang pertama yaitu kewajiban pengembang. Dalam kedudukan sebagai pelaku usaha, pengembang memiliki kewajiban seperti diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, antara lain harus memberi itikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk maupun jasa, sekaligus memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Pengembangan juga harus melakukan konsumen properti dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jaminan kualitas barang maupun jasa juga harus berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Tak hanya itu, pengembangan juga memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang maupun jasa tertentu sekaligus memberikan jaminan atas jasa yang dijual. Jika konsumen dirugikan, maka pengembang harus memberikan kompensi ganti rugi atas kerugian penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang dijual. Hal ini juga berlaku jika barang atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. Semua hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2. Hak pembelian properti. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, keselamatan mengkonsumsi produk maupun jasa, memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Pembeli properti juga berhak atas data yang jelas. Pembeli properti juga berhak atas data yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa serta berhak didengar pendapat atau keluhannya, serta tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika terdapat masalah, pembeli berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyebut tentang hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, serta hak diperlakukan secara benar dan jujur tanpa diskriminasi. Anda juga berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang terima tidak sesuai dengan janji. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Sekian, jika ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.